Rekap trading hari ini, hari Kamis jam 11.57 malam ya. Hari ini sekitar 5-6 kali trade ya, dengan 3 kali win, 3 kali lose ya, dengan risk reward yang sepadan lah. Cukup profit ya kalau hasilnya, meskipun harusnya bisa lebih baik lagi sebenarnya. Jadi setelah kemarin hari Selasa kita dibanting habis-habisan, Selasa Rabu kita dibanting habis-habisan oleh downtrend ini yang saya tidak menyadari ya. Saya tidak sadar bahwa downtrend sedang terjadi, jadi mayoritas ya kita beli buy ya, karena kemarin terlena di sini. Terlena di hari Senin itu kita banyak buy dan banyak dapat, jadi agak terlena juga ya di sini. Jadi pikirannya hanya buy. Saya tidak sadar bahwa sudah terjadi pergantian tren gitu sejak hari Selasa kemarin ya di sini. Jadi mayoritas buy, akhirnya banyak loss setelah modal yang kita kumpulkan akhirnya rungkat. Nah, jadi tadi pagi kebetulan baru bangun jam 6.30, saya lihat harga open di atas closing sebelumnya, cukup jauh di atas closing sebelumnya ya. Di closing sebelumnya itu di harga 280-an, 3280-an, 3290. Nah, opennya itu di harga 3305. Akhirnya saya putuskan buy aja di sekitar jam setengah 7. Buy di 3310. Saya targetkan sebenarnya di sini ya, di titik di titik breakoutnya di 3450-an saya targetkan. Tapi setelah saya lihat di sini ada resisten yang kuat ya, jadi saya cut profit di 3350 tadi ya. Lumayan lah, dapat sekitar 4000 pips ya. Ya alhamdulillahnya. Nah, jadi tadi sempat ngukur pakai Fibo, di candle yang besar ini ya. Kita lihat candle yang besar ini. Kalau kita lihat emang ada rejection yang dimana kita bisa entry di sini ya, di level 78,6%-nya, tapi tidak sebanding ya. Misalkan pun kita entry di 37 atau 38. Nah, di sini nggak sampai 1000 pip. Nah, tapi di sini tadi saya buy ya, walaupun sempat up sekitar 300-400 pip, tapi akhirnya down kena SL. Nah, kemudian tadi sempat sell juga di area 3324 ya, 3324 di sini. Entah alasannya apa, tapi akhirnya kena SL lagi. Nah, gitu. Jadi tadi saya sadari saya telat entry tadi di sini. Harusnya kita ukur aja dari harga tertinggi, harga terendah sampai harga tertingginya hari ini dia akan pullback di mana. Nah, pullbacknya itu di sini ya, di level 78,6%-nya di harga 3318. Tadi saya cuma jadi penonton ya, karena takut kalah lagi walaupun saya telat menyadari. Nah, kemudian tunggu beberapa jam lagi ya, di sini lagi ada pullback ya. Ada retest di jam 9. Di sini juga saya cuma jadi penonton tadi, akhirnya saya putuskan entry di sini. Kalau misalkan saya pikir dia akan ngejar atas lagi, akhirnya saya putuskan entry. Di sini saya lihat ada breakout ya. Breakout tadi pagi itu di sini ya, guys ya. Nah, ini kan area kumpulnya ya harga ya di sini. Area kumpulnya harga di sini. Dan di sini dari bawah sini sampai atas sini. Nah, pertama dia breakout di mana? Pertama itu dia breakout di sini, di candle yang jam 7.30 ya, di yang ini yang sesuai tanda panah ini.
dia breakout di sini karena ini kan akumulasi ya, ini akumulasi yang sebentar, ini akumulasi, sorry ya, ini akumulasi sehingga breakoutnya itu di sini, breakoutnya itu di sini. Yang kedua, ini juga merupakan akumulasi, ini merupakan akumulasi. Jadi breakoutnya itu di mana? Breakoutnya itu di sini, area yang ini ya, area yang ini breakoutnya itu. Nah jadi karena itu ada dua posisi entry sebenarnya kita bisa entry ya. Jadi entry-nya itu bisa di breakout yang ini. Saya tunjukkan pakai garis merah ya. Pertama breakout yang paling bawah dulu, breakout yang candle kecil ini yang jam 7.30, kemudian 7.25, mohon maaf. Kemudian yang breakout yang jam 8 pagi. Nah, di mana? Nah, entry-nya bisa di sini yang pertama. Bisa di sini dapat. Kemudian breakout yang kedua itu ada di sini ya. Breakout yang kedua itu ada di sini. Tadi saya sempat pikir, saya lihat ini harga paling bawah ya. Oh, ini ada breakout juga di sini, ada breakout. Jadinya saya ukur ya, kira-kira dapat harga di 11 atau 3311 atau 3310 lah. Akhirnya saya entry di 3311,5, pasang SL-nya di 3305,5. Ini hampir banget kena SL. Kita lihat sama candle yang ini ya, sempat deg-degan juga tadi. Ini low-nya di 3306,755. Sangat hampir SL. Akhirnya saya targetkan 1000 pip aja sampai sini tadi TP ya. Walaupun sempat ketar-ketir apakah dapat ya, akhirnya dapat juga. Ya, kunci hari ini sebenarnya, catatan hikmah yang bisa saya dapat itu yang pertama, harus sabar ya, harus sabar entry. Ya memang resiko paling kecil dengan persentase berhasil yang cukup tinggi itu memang kuncinya membutuhkan kesabaran ya. Nggak perlu harus banyak trade, 3, 4, 5 kali trade tapi tidak berkualitas, cukup satu saja tapi yang berkualitas ya, yang minim resiko. Nah jadi kalau kita ukur-ukur sebenarnya ya memang ini yang paling minim resikonya, Nah sebenarnya ada masih satu breakout yang bisa kita incer, tapi ini sepertinya agak sulit terjadi hari ini ya. Jadi di sini ada breakout sell ya, di yang paling minim resiko. Nah, di sini kan akumulasi ya. Di sini akumulasi, saya gambar dulu ya. Pakai garis warna kuning ya. Oke. Nah, di sini kan akumulasi ya. Di harga yang kuning ini. Dia bertahan tapi terbreakout oleh candle yang ini. Nah kita bisa cari sell di area ini ya, 3351 sampai 3348. Itu resiko yang paling minim ya, resiko yang saya katakan cukup minim. Sebenarnya di sini juga bisa entry saja semuanya, cuman kan tentunya ada resiko yang harus kita bayar ya. Nah jadi memang yang diincar itu breakout ya, Kalau ini kan yang ini, sebentar. Breakout bearish yang ini adalah di candle yang ini, maka kita bisa cari peluang sell di sini sebenarnya. Nah
Sedangkan ini adalah hasil dari breakout sell yang ini ya, akumulasi, kemudian di breakout oleh candle yang ini. Di sini juga ada lagi. Di sini juga ada lagi, lebih atasnya lagi. Di sini akumulasi, di breakout oleh candle yang ini ya. Breakout oleh candle yang ini. Jadi ini sebenarnya satu area yang sama sebenarnya, satu area yang sama. Nah, yang paling minim resiko sebenarnya selanjutnya breakout yang ini ya, di antara 3350 sampai 3343, tapi area terlalu besar. Jadi kalau saya sih mungkin ya ditambah liquidity sweep, mungkin pasang SL-nya di 3358 lah ya, 3358, mungkin entry-nya di 3353. Itu pun kalau beruntung ya, kalau beruntung. Ya, mungkin itu saja rekap hari ini. Ya, semoga hari esok bisa jadi lebih baik. Thank you.